Halo Bapak dan Ibu Guru. Sebagai guru, tentunya Bapak dan Ibu sangat memahami bahwa mengajar dengan efektif itu sangat kompleks. Namun, coba kita renungkan bersama cara kita mengajar PJOK selama ini. Apakah pembelajaran yang selama ini kita lakukan sudah berjalan dengan efektif? Coba Bapak dan Ibu lihat gambar ini sejenak. Bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu mengenai gambar tersebut? Sebagian murid mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Namun sebagian murid yang lain kurang mendapat pengalaman belajar dan sudah tentu tidak tercapai tujuan pembelajarannya. Mengapa? Karena sebagian besar dari mereka tidak menggunakan waktu belajar akademisnya secara efektif dengan duduk dan menunggu giliran melakukan gerak yang diinstruksikan. Bapak dan Ibu, pengalaman belajar murid merupakan sebuah perjalanan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Disinilah peran penting Bapak dan Ibu sebagai seseorang yang merancang pengalaman belajar dan tugas gerak sebagai pokok utama pembelajaran PJOK. Dalam merancang pengalaman belajar, ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Di antaranya adalah waktu belajar untuk melakukan aktivitas gerak. Apa yang dimaksud dengan waktu belajar dalam PJOK? Dalam PJOK, waktu belajar itu unik dan berbeda dengan mata pelajaran lain. Dominasi pembelajaran psikomotor jika dikaitkan dengan waktu belajar adalah memaksimalkan aktivitas gerak yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan untuk aktif secara jasmani. Kira-kira apa yang dapat Bapak dan Ibu guru lakukan untuk memaksimalkan waktu belajar murid agar pembelajaran PJOK menjadi efektif? Pertama, membuat kelompok dengan jumlah murid sekecil mungkin, sehingga semua murid memiliki pengalaman belajar yang bermakna. Kedua, jika memiliki keterbatasan sarana prasarana, Bapak dan Ibu dapat membangun konsep berpikir berbasis aset dengan mengembangkan kreativitas dalam memodifikasi alat yang dibutuhkan untuk mempraktikkan aktivitas gerak. Ketiga, Bapak dan Ibu dapat mendokumentasikan proses pembelajaran dalam bentuk video pembelajaran. Kemudian melakukan analisis video menggunakan instrumen analisis waktu belajar dengan formula AKIT. Aktivitas, kelola, instruksi, dan tunggu. Pertama, aktivitas, yaitu waktu ketika sebagian besar murid, lebih dari 50%, terlibat dalam aktivitas gerak yang sesuai dengan materi pelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran, seperti lempar tangkap bola, melempar pada target, menggiring bola, dan sebagainya. Selanjutnya, kelola, yaitu waktu ketika sebagian besar murid terlibat dalam suasana kelas yang tidak berkaitan dengan aktivitas pengajaran, seperti transisi antar aktivitas, mengambil atau mengembalikan alat, mendengarkan peraturan, presensi, pemanasan, dan sebagainya. Lalu, instruksi, yaitu waktu ketika sebagian besar murid menerima informasi tentang bagaimana menampilkan gerakan atau keterampilan, seperti melihat guru mendemonstrasikan, mendengarkan instruksi tentang bagaimana bergerak, memanfaatkan ruang, dan sebagainya. Terakhir, tunggu, yaitu waktu ketika sebagian besar murid menunggu instruksi guru untuk melakukan praktik secara bergiliran. Contohnya, aktivitas kelompok yang hanya melibatkan 1 atau 2 murid, menunggu giliran, melakukan sesuatu yang bukan bagian dari pelajaran, menunggu arahan guru, dan sebagainya. Secara detail, langkah-langkah analisis waktu belajar adalah sebagai berikut. Pertama, Bapak dan Ibu melakukan analisis video pembelajaran PJOK per 15 detik. Setiap 15 detik, dipresentasikan dengan satu segmen atau satu kotak. Itu berarti Bapak dan Ibu harus menghentikan video setiap 15 detik untuk memudahkan proses analisis. Selanjutnya, melakukan analisis terhadap setiap aktivitas pembelajaran yang terlihat dalam video di setiap segmen ke dalam kategori aktivitas A, kelola, K,
instruksi, I, dan tunggu, T. Selanjutnya, berikan kode pada setiap segmen dengan menuliskan kode A, K, I, dan T berdasarkan perilaku guru yang dominan dalam satu segmen tersebut. Kemudian, Bapak dan Ibu menghitung jumlah total waktu pembelajaran dan jumlah segmen untuk setiap kategori. Pada bagian akhir analisis, Bapak dan Ibu perlu menghitung persentase setiap kategori dengan cara menghitung jumlah segmen untuk setiap kategori, yaitu A, K, I, dan T, dikalikan dengan 15, kemudian dibagi dengan total waktu pembelajaran dalam detik. Efektivitas waktu belajar murid teramati setidaknya ketika 51% dari keseluruhan peserta didik terlibat dalam aktivitas gerak yang sesuai dengan materi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bapak dan Ibu, waktu yang digunakan untuk mempraktikkan gerak merupakan elemen penting dalam mempelajari keterampilan gerak dalam PJOK. Dengan memaksimalkan waktu belajar akademis, maka kita telah mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan murid agar aktif secara jasmani dengan lebih efektif. Yuk, kita semangat lagi untuk memaksimalkan waktu belajar akademis PJOK agar setiap murid mendapatkan manfaat terbesar dari pengalaman belajar mereka.